Duel Timnas Indonesia versus Singapura akan tersaji di partai semifinal Piala AFF 2020. Adapun pertandingan leg pertama Timnas Indonesia melawan Singapura dijadwalkan berlangsung di National Stadium Rabu 22 Desember malam waktu Indonesia. Indonesia yang lolos sebagai juara grup B akan melawan Singapura selaku runner-up grup A. Sementara semifinal Piala AFF 2020 lainnya mempertemukan duel antara Thailand dan Vietnam. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah pencapaian semifinal ke-9 di Piala Tiger atau Piala AFF. Pada 8 kesempatan sebelumnya, Timnas Indonesia tercatat 5 kali menembus final Piala AFF. Namun, Timnas Indonesia masih belum berhasil meraih gelar juara Piala AFF sehingga diklaim sebagai spesialis runner-up. Berdasarkan 9 pertemuan di Piala AFF, Indonesia mengemas 3 kemenangan, 2 kali imbang dan 4 kali kalah dari Singapura. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2018, Garuda juga menelan mimpi buruk setelah kalah 0-1 dari Singapura. Di antara tim semifinalis lainnya yang melaju ke semifinal Piala AFF 2020, Timnas Indonesia merupakan yang paling banyak kebobolan gol di fase grup. Timnas Indonesia merupakan yang paling produktif di antara tim-tim lainnya di fase grup dengan 13 gol. Namun di balik itu ada hal yang menghantui Timnas Indonesia. Gawang Indonesia yang dikawal bergantian oleh Syahrul Fadil, Hernando Ari Sutaryadi dan Nadeo Argawinata dalam 4 pertandingan sudah kebobolan 4 kali. Jika dirata-rata, maka skuad Garuda kebobolan 1 gol per pertandingan. Kamboja adalah lawan yang paling banyak membobol gawang Indonesia. Dalam laga pembuka, Kamboja mencetak 2 gol ke gawang Indonesia. Indonesia mencatatkan clean sheet ketika menahan imbang Vietnam pada laga ketiga. Pertahanan Indonesia mendapatkan ujian dari skuad The Golden Star, namun Alfiandra Dewangga dan kawan-kawan mempertontonkan permainan bertahan yang solid dan kokoh. Lawan yang akan dihadapi Indonesia di semifinal yakni Timnas Singapura sudah kebobolan 3 kali. 1 kali saat bertemu Filipina dan 2 kali saat kalah dari Thailand. Sementara Thailand dan Vietnam merupakan 2 kesebelasan dengan catatan pertahanan yang baik. Tim Gajah Perang cuma sekali dijebol saat bertemu Filipina, sementara gawang Vietnam masih bersih dari noda kebobolan. Bintang Timnas Thailand Terasil Dangda masih memuncaki daftar top skor Piala AFF 2020. Sedangkan Irfan Jaya naik ke posisi keempat usai mencetak brace kontra Timnas Malaysia. Dangda sejauh ini sudah mencetak 4 gol dari 3 penampilan di Piala AFF 2020. Striker gaib itu terakhir membobol gawang Filipina 2 kali di matchday keempat grup A. Pemain Filipina Bienvenido Maranon menyusul di bawahnya dengan 4 gol dari 4 laga. Dan striker Timnas Indonesia Irfan Jaya masuk ke dalam daftar top skor sementara. Pemain 25 tahun mencetak brace kala skuad Garuda mengalahkan Timnas Malaysia 4-1. Tambahan 2 golnya itu membuat Irfan Jaya kini sudah mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Dia berada di posisi keempat top skor sementara. Timnas Indonesia bersiap-siap menyambut kedatangan Egy Maulana Fikri. Hal ini tampaknya akan segera terjadi setelah Garuda ke semifinal Piala AFF 2020. Situasi Egy Maulana Fikri di Timnas Indonesia menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan selama Piala AFF 2020. Egy merupakan pemain yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2020, tetapi belum bisa bermain di fase grup. Pasalnya, FK Senika selaku klub Egy enggan melepas sang pemain ke Piala AFF 2020 saat awal kompetisi. Pihak FK Senika menyatakan klub akan melepas Egy jika Liga Slovakia masuk jeda musim dingin atau setelah 18 Desember. Artinya, satu-satunya cara agar Egy bisa bermain di Piala AFF 2020 adalah Timnas Indonesia harus ke semifinal. Sikap FK Senika ini tak terlepas karena Piala AFF bukan turnamen yang masuk dalam kalender FIFA.
Hal tersebut pun sudah dipertegas oleh Direktur Teknik FK Senika David Balda. Egy Maulana Fikri akan dilepas untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF setelah laga terakhir FK Senika pada 18 Desember 2021, kata David Balda dikutip dari akun Instagram pribadinya.